wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Maulin dari kelas C4 Manajemen dengan NPM 101200074. Di sini saya akan meresum materi dari Ma'rifatul Insan dari bab pertama hingga bab ke-7. Untuk tugas UTS Pendidikan Agama Islam. Pertama, ada Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan terdiri dari dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat dalam bahasa Arab yaitu a'rafa ya'rifu, yang berarti mengenal, sedangkan insan yaitu manusia. Jadi ma'rifatul insan yaitu mengenal diri kita siapa melalui ma'rifatul insan. Manusia memiliki kelebihan dari makhluk lainnya, yaitu mereka memiliki hati, akal, dan jasadnya. Manusia juga berasal dari tanah lalu ditiupkan ruh ke dalamnya. Unsur-unsur manusia yaitu hati, kehendak, kebebasan memilih, dan akal. Manusia juga diberi amanah yaitu ibadah dan kedudukan khalifah. Manusia juga akan diberikan balasan apa yang ia kerjakan. Yang kedua ada hakikatul insan, yang biasa disebut dengan hakikat manusia. Manusia harus memahami hakikatnya agar ia bisa berperilaku adil terhadap penciptanya, dirinya, dan makhluk lainnya. Hakikat manusia yang harus dipahami yaitu yang pertama ada makhlukun atau makhluk. Manusia diciptakan di atas fitrah Islam. Manusia juga bisa disebut makhluk yang istimewa dan mulia. Tetapi manusia juga makhluk yang lemah secara fisik dan memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. Dan dalam hal ilmu, manusia juga bodoh. Dan manusia juga selalu bergantung terhadap makhluk lainnya, yaitu yang bisa disebut fakir. Yang kedua ada mukarramun, yang artinya dimuliakan. Allah menghendaki manusia sebagai makhluk yang istimewa, walaupun manusia berasal dari tanah lalu ditiupkan ruh ke dalamnya. Dan Allah juga menundukkan alam semesta ini untuk manusia. Yang ketiga ada mukallamun, mengemban tugas. Allah memberikan beban dan tanggung jawab kepada manusia yaitu ibadah dan kedudukan khalifah. Dan yang keempat ada mukayyarun, kebebasan untuk memilih. Allah menghendaki manusia untuk bebas memilih apakah ia akan menjadi beriman ataupun kafir. Yang kelima ada marjiun atau mendapatkan imbalan. Apabila manusia beriman, maka ia akan mendapatkan nikmatnya surga. Dan apabila ia kafir, ia akan mendapatkan siksanya api neraka. Yang ketiga ada ataqatul insan, yang berarti potensi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan manusia dari rahim ibunya dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Tetapi Allah menganugerahkan kemampuan dan bakat ke dalam diri manusia di saat ia dalam keadaan berada di dalam kandungan ibunya. Bakat dan kemampuan manusia ialah seperti mengindra, berpikir, dan sebagainya. Ataqatul insan terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada pendengaran, agar manusia mendengarkan ajaran-ajaran Allah yang disampaikan oleh Rasul-Rasul Allah. Yang kedua ada penglihatan, agar manusia dapat memperhatikan, melihat kejadian yang ada di alam semesta ini. Yang ketiga ada hati, akal, dan pikiran, agar manusia bisa merenungkan, berpikir, membedakan mana yang baik dan buruk baginya. Yang keempat ada nafsul insan. Nafsul insan adalah pangkal kendali baik dan buruk manusia secara keseluruhan. Allah telah mengilhamkan kebebasan memilih kepada manusia apabila ia akan memilih jalan yang takwa atau jalan yang fujur. Nafsul insan terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada al-amaru bisu, yang artinya suka menyuruh ke dalam keburukan. Yang kedua ada lawamah, yang artinya menyesali diri. Dan yang ketiga ada mutmainnah, yaitu sifat jiwa yang memperoleh ketenangan. Dan yang kelima ada sifatul insan, dua potensi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ilhamkan, yaitu takwa atau fujur adalah jalan penentu sifat manusia. Dan sifat itu akan tergambar apakah manusia akan menjadi makhluk yang mulia atau makhluk yang hina. Sifatul insan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tazkiyatun dan yang kedua ada fujur. Tazkiyatun adalah
Selalu membersihkan diri menjadi individu yang ibadur rahman. Sifat-sifatnya diantaranya banyak bersyukur, banyak bersabar, rauf, halim, rohim, tawab, awab, dan sangat jujur. Dan yang kedua ada fujur, yaitu mengotori jiwanya. Di antara sifat-sifatnya yaitu suka tergesa-gesa, banyak berkeluh kesah, gofilan, toglian, kotoran, kufuran, aksara jalada, kanudan, sangat zolim, dan zaulan. 6. Ada hakikatul ibadah. Hakikat ibadah adalah perbuatan yang didorong rasa cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencapai puncaknya sehingga mengharapkan atas kebaikan darinya. Ibadah secara bahasa yaitu perendahan diri dan tundukan. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah adalah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan ibadah juga yaitu sarana komunikasi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Ada sumuliyatul ibadah. Sumuliyatul ibadah berasal dari dua kata, yaitu syamil yang artinya meliputi, sedangkan ibadah yaitu ritual-ritual baku yang harus dikerjakan, sedangkan ibadah yaitu ritual-ritual yang baku yang harus dilakukan dengan cara, syarat, waktu tertentu. Sumuliyatul ibadah ialah mencakup seluruh persoalan agama, yaitu wajib, sunnah, dan mubah, dan juga mencangkup aspek kehidupan, yaitu amal-amal baik, sosial, kehidupan, dan menegakkan agama. Sekian resum dari bab 1 hingga bab 7. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do I like that? It's easy to figure